Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Satria dari kelas MBI PO 23AB dengan NPM 214111095. Di sini saya akan memaparkan materi hakikat dan pengembangan manusia, landasan pendidikan, asas-asas pendidikan, perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Baiklah, slide yang pertama yaitu hakikat dan pengembangan manusia. Manusia adalah makhluk multidimensi yang terus berkembang secara fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pengembangan diri yang seimbang dan berkelanjutan sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh individu dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat. Hakikat manusia sendiri merujuk pada esensi dasar yang membentuk identitas dan eksistensi manusia. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti biologis, psikologis, sosial, dan spiritual seperti yang saya katakan sebelumnya. Secara biologis, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki struktur tubuh yang kompleks dan kemampuan untuk bereproduksi. Secara psikologis, manusia memiliki kesadaran, pemikiran, emosi, dan motivasi yang mempengaruhi secara perilaku dan interaksi dengan lingkungannya. Secara sosial, manusia adalah makhluk yang hidup dalam kelompok dan membentuk budaya, nilai, dan norma. Secara spiritual, banyak yang percaya bahwa manusia memiliki aspek yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar, seperti keyakinan religius atau filosofi hidup. Selanjutnya yaitu dimensi hakikat manusia secara biologis. Aspek ini melibatkan struktur dan fungsi tubuh manusia, termasuk sistem saraf, hormon, dan genetika. Secara psikologis, hal ini mencakup proses mental seperti persepsi, emosi, pemikiran, dan kepribadian. Secara sosial, dimensi ini menekankan pada interaksi manusia dalam kelompok dan masyarakat, serta bagaimana mereka beradaptasi dan mempengaruhi satu sama lain. Dan secara spiritual, yaitu melibatkan pencarian makna hidup, tujuan, dan hubungan dengan kekuatan atau entitas yang lebih besar. Kita ke materi selanjutnya yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan yang digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pendidikan. Hal ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi tujuan, isi, metode, dan evaluasi pendidikan. Landasan pendidikan memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan nilai, prinsip, dan tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa landasan utama dalam pendidikan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis berkaitan dengan pandangan filosofis yang mendasari tujuan dan metode pendidikan. Filosofi pendidikan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa tujuan pendidikan, apa yang harus diajarkan, dan bagaimana proses belajar mengajar seharusnya dilakukan. Beberapa aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh, salah satu diantaranya adalah esensialisme, yaitu menekankan pada pengajaran pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial bagi kehidupan. Yang kedua, perennialisme, fokus pada pengajaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip abadi yang dianggap penting sepanjang masa.
Yang ketiga, progresisme, mengutamakan pengalaman belajar yang aktif dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang keempat, rekonstruksionisme, memandang pendidikan sebagai alat untuk merekonstruksi masyarakat dan mengatasi masalah sosial. Landasan psikologis dalam pendidikan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu belajar dan berkembang. Hal ini mencakup teori-teori tentang perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Beberapa teori psikologis yang berpengaruh dalam pendidikan antara lain, yang pertama, teori belajar behavioristik, yaitu teori yang menekankan peran penguatan dan pengulangan dalam pembelajaran. Yang kedua, teori belajar kognitif, yaitu teori yang fokus pada proses mental seperti berpikir, memori, dan pemecahan masalah. Contohnya adalah teori perkembangan kognitif Piaget. Teori belajar teori belajar konstruktivis, yaitu menganggap bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Vygotsky dan teori zona perkembangan proksimal ZPD adalah contoh utama. Teori belajar humanistik, yaitu teori yang menekankan pentingnya kebutuhan, perasaan, dan potensi individu. Teori kebutuhan Maslow sering digunakan dalam konteks ini, yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan menekankan pada hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Hal ini mencakup analisis tentang bagaimana sistem pendidikan dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Beberapa aspek penting dalam landasan sosiologis adalah: yang pertama, peran pendidikan dalam sosialisasi, yaitu pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan budaya kepada generasi muda. Yang kedua, kesetaraan pendidikan, memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pendidikan dan mobilitas sosial, yaitu meneliti bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi individu. Dan yang terakhir, pengaruh globalisasi, yaitu mengkaji bagaimana globalisasi mempengaruhi kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan. Kita ke slide selanjutnya, yaitu asas-asas pendidikan. Pengertian asas pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan. Asas-asas ini memberikan arah dan landasan bagi upaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya asas-asas pendidikan, proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik. Adapun macam-macam asas pendidikan, yaitu yang pertama, asas demokrasi, yang dimana pendidikan harus menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Yang kedua, asas individualitas, yaitu pendidikan harus memperhatikan keunikan dan potensi masing-masing peserta didik. Yang ketiga, asas aktivitas, yaitu pendidikan yang harus melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, asas keterpaduan, yaitu asas harus mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan secara holistik. Selanjutnya, yang kelima, asas tujuan. Setiap kegiatan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan ini mencakup pengembangan potensi peserta didik, peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan. Tujuan pendidikan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan individu,
masyarakat, dan bangsa. Asas yang keenam yaitu asas keseimbangan. Pendidikan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai aspek perkembangan manusia, termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan individu yang sehat secara holistik dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Asas yang ketujuh yaitu asas kesinambungan. Proses pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan sepanjang hayat. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Asas kesinambungan menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Asas yang kedelapan adalah asas kemasyarakatan. Pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat di mana ia berlangsung. Asas ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesadaran sosial, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan juga harus mampu bertanggung jawab untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Asas yang selanjutnya yaitu asas efisiensi. Pendidikan harus dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Asas efisiensi mengharuskan pengelolaan yang baik atas waktu, tenaga, dana, dan fasilitas pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan tidak boros. Asas selanjutnya yaitu asas demokrasi. Pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menghargai hak dan kewajiban setiap individu, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya asas keadilan. Pendidikan harus menjamin akses yang adil bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya atau jenis kelamin. Asas keadilan menuntut perlakuan yang sama dalam memperoleh kesempatan belajar dan berkembang, serta perlindungan terhadap diskriminasi dalam pendidikan. Selanjutnya ada asas relevansi. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dan tuntunan zaman. Hal ini berarti kurikulum, metode pengajaran, dan materi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial saat ini. Asas relevansi memastikan bahwa pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Asas yang selanjutnya adalah asas akuntabilitas, yang dimana pendidikan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas akuntabilitas menekankan pentingnya transparansi, evaluasi, dan pelaporan hasil pendidikan kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini dapat memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya yaitu perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Pengertian dan pentingnya pemikiran masyarakat masa depan yaitu proses sistematis untuk memprediksi perkembangan yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan tren saat ini. Hal ini mencakup analisis faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Antisipasi masa depan melibatkan persiapan dan tindakan proaktif untuk menghadapi perubahan yang diprediksi. Pemahaman tentang perkiraan dan antisipasi masa depan tentang pentingnya bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat untuk merencanakan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, tren utama yang mempengaruhi masa depan. Ada perkembangan teknologi, yang dimana teknologi akan terus berkembang dengan cepat, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Inovasi seperti kecerdasan buatan atau bisa kita bilang AI, selanjutnya Internet of Things, IoT, dan bioteknologi akan mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Teknologi ini akan membawa
manfaat besar, namun juga menimbulkan tantangan seperti pengangguran akibat otomatisasi dan masalah privasi. Kedua, perubahan demografis. Perubahan dalam struktur populasi termasuk penuaan populasi di banyak negara dan pertumbuhan populasi di wilayah lain akan mempengaruhi kebutuhan akan layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Migrasi global juga akan menjadi isu penting dengan dampak pada keragaman budaya dan dinamika dan ketegangan sosial. Selanjutnya ada dinamika ekonomi. Globalisasi dan perkembangan ekonomi digital akan mengubah lanskap ekonomi global. Akan ada peningkatan dalam ekonomi berbasis pengetahuan, layanan, sementara sektor-sektor tradisional mungkin mengalami penurunan. Kesetaraan ekonomi dan akses ke peluang akan menjadi tantangan utama. Selanjutnya, perubahan iklim dan lingkungan. Perubahan iklim akan mempengaruhi pola cuaca, ketersediaan air, dan ketahanan pangan. Hal ini juga dapat menimbulkan tantangan besar bagi masyarakat global, termasuk bencana alam yang sering dan lebih parah, serta perpindahan populasi akibat kondisi lingkungan yang memburuk. Selanjutnya, perubahan sosial dan budaya. Perubahan nilai dan norma sosial didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi, urbanisasi, dan teknologi komunikasi yang akan mempengaruhi cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Hal ini tentu saja mencakup perubahan dalam struktur keluarga, peran gender, dan pola kerja. Selanjutnya, antisipasi masyarakat masa depan. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Sistem pendidikan harus beradaptasi untuk mempersiapkan individu menghadapi perubahan yang cepat. Kurikulum harus menekankan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. Pendidikan seumur hidup lifelong learning akan menjadi semakin penting pada masa depan. Selanjutnya yang kedua ada inovasi dan kewirausahaan. Masyarakat harus mendorong inovasi dan kewirausahaan sebagai respon terhadap dinamika ekonomi. Hal ini termasuk dalam hal yang mendukung startup, penelitian, dan pengembangan R&D, serta kebijakan yang mendorong inovasi. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan dan regulasi. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Hal ini mencakup regulasi untuk melindungi privasi dan data, kebijakan tenaga kerja yang mendukung transisi pekerjaan akibat otomatisasi, dan inisiatif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, keberlanjutan dan adaptasi lingkungan. Masyarakat harus berkomitmen pada praktik keberlanjutan untuk mengatasi perubahan iklim. Tentu saja hal ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kota-kota juga harus dapat dirancang untuk tahan terhadap bencana alam dan ramah lingkungan. Selanjutnya, kerjasama global. Tantangan masa depan seringkali bersifat global dan memerlukan kerjasama internasional. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim, migrasi, dan keamanan cyber. Organisasi internasional dan perjanjian multilateral akan memainkan peran penting pada hal ini. Slide selanjutnya yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Yang pertama ada lingkungan fisik, yaitu meliputi segala sesuatu di sekitar peserta didik yang berupa benda-benda, fasilitas, dan kondisi alam. Selanjutnya lingkungan sosial, berupa interaksi dan hubungan antara peserta didik dengan orang lain, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Selanjutnya lingkungan budaya, segala aspek budaya seperti nilai, norma, tradisi, dan adat istiadat yang mempengaruhi proses pendidikan. Selanjutnya lingkungan spiritual, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan, agama, dan pengembangan diri secara rohani. Fungsi
slide yang selanjutnya itu fungsi lingkungan pendidikan. Ada 4, yaitu yang pertama stimulasi, yang dimana lingkungan pendidikan dapat memberikan rangsangan dan dorongan bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang. Yang kedua ada transmisi. Lingkungan pendidikan berperan dalam menyampaikan dan memelihara nilai-nilai, pengetahuan, dan kebudayaan. Yang ketiga ada kontrol, yaitu lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi dan mengontrol perilaku serta perkembangan peserta didik. Yang keempat ada pengembangan, yaitu lingkungan pendidikan dapat mendukung dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya jenis-jenis lingkungan pendidikan. Di sini saya cantumkan 3, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Peran dari lingkungan keluarga merupakan memberikan dasar-dasar pembentukan kepribadian dan nilai-nilai. Yang kedua, peran lingkungan sekolah yaitu menyediakan fasilitas dan sumber belajar serta membina secara disiplin untuk pembelajaran yang disiplin. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat, yaitu memberikan pengalaman praktis dan membangun keterampilan sosial. Baik, selanjutnya slide yang terakhir yaitu interaksi lingkungan pendidikan. Yang pertama, saling mempengaruhi. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses pendidikan. Yang kedua, keterpaduan. Lingkungan pendidikan yang terpadu dan saling mendukung akan memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kolaborasi. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.